Sepertinya Bibi Ningrum juga sama seperti suaminya. Dia tahu suaminya membawa Ningrum. Mereka pasti kompak ingin menjualnya. Ayo kita periksa, ajak Bima kepada Zainab. Gawat, bagaimana kalau Ningrum benar berada di dalam? Jika bibinya memaksa pulang, aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena aku bukan keluarga Ningrum. Tunggu ke Bima. Aku langsung memegang lengan Bima. Kenapa harus masuk ke rumah yang aku huni? Sambungku. Oke, Bu Jana mencari keponakannya. Apa salahnya kita memeriksa ke dalam? Lagian dia melihat lari ke arah pintu itu. Bima menunjuk ke pintu belakang. Ke Bima, sebenarnya ada masalah apa ibu ini sama keponakannya? Aneh aja, seorang anak lari setelah dibawa pamannya. Aku berusaha agar mereka tidak masuk. Dia lari dari rumah karena mencuri uang tetanggaku. Sangka Bu Zainab. Aku memalingkan wajah ke Bu Zainab. Bukannya tadi ibu bilang kalau keponakan ibu mau dibawa ke rumah Kak Bima? Sekarang ibu bilang dia lari karena mencuri. Kok jadi aneh? Ucapku sewot. Sudahlah, Kay. Ibu ini hanya mencari keponakannya. Apa salahnya kita periksa? Nanti kalau barang-barangmu dicuri gimana? Sial, aku kalah debat. Bima masih gagah agar memeriksa ke dalam rumah. Ah Tuhan, mudah-mudahan Ningrum bersembunyi dan lolos dari mereka. Bima dan Bu Zainab langsung melangkah menuju pintu. Aku tidak punya pilihan kecuali mengikuti mereka dengan jantung berdebar. Pintu dibuka. Bima melangkah di depan. Aku berusaha melangkah lebih dulu. Namun Bu Zainab seperti berusaha menghalangiku. Awas kamu Zainab. Dari caramu ini aku tahu kamu juga mendukung suamimu menjual keponakanmu sendiri. Dasar wanita tidak punya hati. Keponakanmu tidak ada di rumah ini, Bu Zainab. Ucap Bima setelah kami memeriksa semua dapur dan kamar mandi. Tapi Tuan, kamar itu belum kita periksa. Bu Zainab menunjuk ke kamarku. Bikin kesal aja nih ibu-ibu. Aku yakin kalau Ningrum ada di rumah ini, dia pasti bersembunyi di dalam lemari. Aku harus cari cara agar Bima tidak membuka lemariku. Kelihatannya Bu Zainab ingin Bima memeriksa seluruh sudut rumah ini. Oke, aku mau periksa kamarmu ya. Bima meminta izin kepadaku. Aku sudah bilang tidak mungkin keponakan ibu ini di sini, ke Bima. Lagian aku capek mau tidur. Aku yakin dia pasti masuk ke kamarmu, Neng. Aku melihat sendiri dia berlari ke arah pintu. Bu Zainab masih kekeh agar memeriksa hingga ke dalam kamar. Bikin kesal aja Bu Zainab. Jika aku terus menolak, Bima bisa curiga kepadaku. Aku buka pintu kamarnya ya, Kek. Bima langsung membuka pintu kamarku tanpa aku menjawab dulu. Bu Zainab menatap sinis kepadaku dan juga ikut masuk. Aku juga masuk dan langsung berdiri di depan lemari. Kali ini, aku harus mempertahankan agar lemari pakaian aku tidak ikut dibuka. Lihat Bu Zainab, tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Ucap Bima. Mata Bu Zainab kesal-kusuk melihat semua sudut kamar. Aku tetap berdiri di depan lemari sambil melipat tanganku di perut. Dan dia terpana melihat lemariku. Mungkin dia ada di dalam lemari itu. Bu Zainab menunjuk lemari di dekatku. Saat Bima melangkah mendekat seperti ingin membuka lemari, aku berdiri memasang wajah cemberut. Cukup Kak Bima, dari tadi kakak sama sekali tidak menghargaiku. Kakak terfokus dengan kata-kata ibu ini. Ini lemari pakaianku. Ini privasiku. Aku tidak suka ada orang lain yang membuka lemari penyimpanan pakaianku. Lagian kalau aku menemukan keponakan ibu ini, aku pasti bilang ke Kak Bima. Buat apa juga keponakan ibu ini bagiku? Mereka bukan keluarga aku. Maaf Kay, maksudku hanya ingin menolong Bu Zainab. Bima menggenggam tangan kananku. Kakak melukai hatiku, baru aja aku merasa berbunga-bunga hingga mencari kakak malam ini. Padahal aku takut jalan di kegelapan, tapi kakak membuat aku kecewa, seperti lebih percaya orang lain daripada aku calon istri kakak. Sepertinya kata-kataku rada-rada berlebihan, tapi tidak apa-apa, yang penting mereka tidak membuka lemari ini. Oke, maafkan aku. Bima memelukku. Waduh, kok pakai adegan pelukan segala? Aku lihat Bu Zainab memalingkan muka, lalu berlalu keluar kamar. Aku berhasil. Kak Bima janji ya, tidak mengulanginya lagi. Aku sayang kakak, dan aku juga sangat percaya kakak. Rasanya ingin mual mengucapkan ini. Tuhan, kok tiba-tiba aku bisa ngegombal ya? Bukan Kailani sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi? Kadang aku harus melakukan sesuatu di luar keinginan agar melancarkan rencana.
Ya, sekarang kamu istirahat ya. Jangan lupa kunci pintu. Bima melepaskan pelukan. Iya kak, jawabku dengan seuntai senyum. Di ruang tamu aku lihat Bu Jaina melihat ke bawah kursi meja. Dia masih yakin Ningrum ada di rumah ini. Bu Jainab, ayo ikut aku bertemu ya. Ajak Bima. Ya tuan, jawab Jainab melangkah di belakang Bima keluar dari rumah. Kunci pintunya kek, kata Bima setelah mereka keluar dari pintu belakang. Aku menganggukkan kepala pelan. Aku menutup pintu dan menguncinya. Bima dan Bu Jaina pergi melalui semak-semak belakang yang tembus ke gudang. Aku langsung masuk ke kamar memastikan keberadaan Ningrum. Aku membuka pintu lemari, tapi Ningrum tidak ada. Aku periksa lagi setiap sudut lemari. Ningrum tetap tidak ada. Apakah dia lari keluar dari rumah ini? Gumamku sembari berpikir. Mbak, aku terkejut mendengar Ningrum memanggilku. Aku lihat ke atas, Ningrum udah duduk sambil tersenyum menatap ke atas lemari. Kamu sembunyi di sana? Aku melongo. Iya mbak. Lalu Ningrum terjun dari atas lemari. Ini bocah lincah juga. Lemari lebih tinggi dari aku, dengan santainya terjun tanpa mengeluh rasa sakit di kakinya. Aku menggeleng-geleng kepala melihatnya. Ningrum duduk di tepi ranjang. Aku mendekatinya dan ikut duduk di sampingnya. Syukurlah tidak ketahuan. Aku menghela napas lega. Ningrum tersenyum lebar. Oh ya mbak, jadi yang bernama Bima itu pacar mbak ya? Tanya Ningrum. Apaan sih? Aku menghindar dari pertanyaan Ningrum. Tadi aku lihat mbak. Ningrum membentuk kerucut jari tangannya lalu menempelkan ke pipinya. Idih, anak kecil ngomong cium-ciuman. Aku tidak bilang cium kok. Aku hanya menempelkan jari tanganku ke pipi. Sangga Ningrum. Iya sama juga. Terus itu maksudnya apa? Aku hanya mempraktekkan kalau jari tanganku ini bibir mbak. Ningrum banyak akalnya. Sudah aku mau tidur capek. Aku memberikan badan menghindari komunikasi memalukan ini. Ningrum juga berbaring di sampingku. Jangan parah mbak, lagian kalau dia pacar mbak juga tidak masalah. Suara Ningrum seperti mengiba. Kamu kepo amat ya? Aku membalikkan badan menatapnya. Kepo itu apa mbak? Apakah sama dengan pisang kepok? Wajah Ningrum sangat polos bertanya. Aku tidak bisa menahan tawa. Aku lupa Ningrum anak desa. Kalau aku bawa bahasa gaul anak kota pasti tidak nyambung. Masa kepo dibilang pisang kepok? Iya, ayo tidur. Aku pura-pura memejamkan mata sambil menahan tawa. Baru kali ini aku dapat hiburan setelah sekian lama masuk desa ini yang selalu menegangkan. Ningrum, pasti hidupmu sangat menyedihkan. Paman dan bibimu menjual kakakmu, dan sekarang giliranmu. Beruntung kamu bisa lolos, tapi kamu hebat, mau melawan meskipun membunuh pamanmu. Seharusnya Lasri juga bersikap sepertimu. Hof, Guntur. Ayah, Bu Jainab mencari ayah. Ucap Bima baru datang, ada Jainab di belakangnya. Ada apa Jainab? Tanya aku sambil menghisap rokok. Tuan, di mana suamiku? Tanya Jainab. Suamimu? Jainab, bukan urusanku mengurusi suamimu. Tapi tadi dia mau menemuimu Tuan. Dia juga membawa keponakanku untukmu. Jainab, seharian aku di rumah. Suamimu tidak pernah ke sini. Atau jangan-jangan dia malah mencabuli keponakanmu itu. Tidak mungkin. Suamiku tahu kalau Anda akan membayar mahal tentang perawan. Kami sangat butuh uang. Tidak mungkin suamiku mencabuli keponakannya kami. Sangga Jainab. Ayah, atau jangan-jangan yang ayah buru malam ini adalah keponakan Bu Jainab. Bima ikut bersuara. Ya juga. Tapi suaminya kemana? Entahlah, tapi Bu Jainab menemukan gelang suaminya di dekat halaman belakang rumah yang dihuni Kei. Setelah kami periksa ke dalam, kami tidak menemui keponakan atau suami Bu Jainab. Cerita Bima. Aneh. Suaminya membawa keponakannya, tapi tidak sampai ke sini. Lagian, kenapa gelang suaminya bisa lepas dari tangannya? Aku kenal suaminya. Dia bertubuh besar tinggi. Tidak mungkin memegang satu gadis belia saja, tidak bisa. Mustahil gadis itu bisa lepas begitu aja dari tangannya. Pasti ada yang menolong gadis itu. Apakah ini termasuk ulah yang penyusup di rumah seberang danau? Tuan, gelang suamiku adalah jimat
penangkal baginya. Tidak mungkin dia melepaskan gelang ini, ucap Zainab. Bima, siapa aja di rumah itu sekarang? Tanya aku ke putraku. Hanya Keke? Jawab Bima. Apakah Keke pelakunya? Tapi tidak mungkin. Gadis itu hanya gadis polos yang disukai putraku. Jangan berpikir itulah Keke, ayah. Aku bersama Keke tadi. Kejadian itu mungkin saat aku dan Keke masih di rumah ini. Bima bisa membaca pikiranku. Tadi aku melihat putraku bermesraan dengan Keke. Aku yakin mereka pacaran. Sebenarnya aku juga punya hasrat melihat Keke. Dia cantik dan menggairahkan. Kalau bukan karena Bima, udah aku tiduri dia. Bima, kita udah banyak kehilangan anak buah. Waktu pengajaran di dekat danau, sebuah orang berkuda kita mati. Di dekat rumah kayu juga banyak yang mati, termasuk abangmu. Kita juga kehilangan beberapa anak buah tanpa jejak. Aku yakin ini bukan satu kebetulan. Pasti ada yang sengaja melawan kita dari belakang. Apa yang harus kita lakukan ya? Arahkan beberapa anak buah kita mencari suami Zainab dan keponakannya dekat rumah itu. Aku yakin kalau betul keponakannya lari di sekitar sana, pasti belum jauh atau bersembunyi di dekat rumah itu juga. Ingro menggoyangkan badanku hingga aku terbangun. Ada apa? Aku masih menutup mata karena mengantuk setelah tertidur. Aku dengar suara orang melangkah di luar. Bisik Ningrum yang membuat mataku langsung terjaga. Apa? Siapa? Tanya aku bangkit dari tidur. Tidak tahu. Tadi aku ngintip di pintu belakang. Ada beberapa orang sedang melihat sekitar halaman belakang. Dan salah satu dari mereka memegang batu yang aku gunakan membunuh pamanku. Apakah itu anak buah Pak Guntur? Aku yakin mereka pasti mencari paman Ningrum. Padahal batu itu udah aku buang ke semak-semak yang mengarah ke rumah Bima. Kenapa aku ceroboh? Seharusnya batu itu aku kubur juga. Sepertinya Bu Jaina berhasil membuat Pak Guntur langsung bergerak untuk menyelidiki. Aku takut mereka mencoba masuk lagi ke rumah ini mencari Ningrum. Di mana aku akan menyembunyikan bocah ini? Cepat naik ke lemari. Sekarang tidak ada tempat bersembunyi lagi. Pak Guntur pasti akan kesini memeriksa ulang. Ningrum langsung memanjat ke atas lemari. Tubuh kecilnya tidak akan terlihat kalau dia berbaring di sana. Kulihat jam di dinding menunjukkan jam 3 malam. Tok tok tok. Aku tersentak mendengar pintu depan diketok. Suara ketokan itu belum juga berhenti. Dengan jantung berdebar, aku melangkah ke pintu, ingin melihat siapa yang datang. Bob, Bima. Aku menuruti perintah ayahku untuk mengarahkan beberapa anak buah kami untuk memeriksa sekitar rumah yang dihuni Keke dan Angga. Aku minta mereka tidak menimbulkan keributan karena aku tidak mau kekasihku terganggu. Tadi Keke sempat sewot, aku masih kekeh ingin memeriksa hingga ke kamarnya. Apapun yang terjadi, aku sangat mencintai Keke. Aku tidak ikut kelima anak buahku memeriksa sekitar rumah itu. Udah larut malam dan aku butuh istirahat. Aku menaiki anak tangga menuju ke kamarku. Tok tok tok. Buka pintunya. Ibuku sakit. Aku butuh obat. Buka pintunya. Sebelum aku masuk ke kamarku, aku mendengar suara Nirani mengetok pintu kamar sambil berteriak. Aku terdiam sesaat. Sebenarnya aku kasihan padanya. Dia sedang hamil anak Bang Jaka. Ibu mengurungnya, berharap bisa mengambil anak garis keturunan satu-satunya dari Bang Jaka. Buka pintunya, ibuku butuh obat. Teriakan Ningrum belum juga berhenti. Dari ucapannya sepertinya Bu Mintan sedang sakit. Rasa kasihan membuat aku mendekati kamar itu ingin melihat. Aku ambil kunci di pot bunga sudut ruangan. Pintu kamar aku buka. Tolong ibuku sakit. Badannya sangat panas. Nirani duduk di samping ibunya terbaring di ranjang. Aku mendekati Bu Mintan. Aku lihat dia menggigil dan berkeringat banyak dengan kondisi lemah. Wajahnya pucat. Ibumu kenapa? Tanyaku masih berdiri 2 langkah dari Nirani. Ibuku sakit. Tolong berikan ibuku obat. Aku mohon. Pipi Nirani dibasahi air mata. Tunggu sebentar, aku mau bilang ibuku. Jawabku lalu melangkah ke pintu. Namun ibuku sudah berdiri di ambang pintu kamar melihat. Sekarang pergi istirahat memang. Kita ibuku. Bu Mintan sakit, dia harus diobati. Aku berdiri di depan ibu. Bukan urusan kita, soal dia sendiri yang ikut campur. Biar dia mati aja. Bu, dia tidak salah apa-apa. Jangan bela mereka, Bima.
Jaka mati saat wanita itu lari dari rumah kayu. Sampai sekarang dia tidak buka mulut penyebab kematian abangmu. Aku mau dia merasakan kepedihan yang sama denganku. Ibu sangat marah melihat Bu Minton dan Nirani. Aku tidak tahu kenapa Nirani tutup mulut dan seperti membela seseorang. Setelah dianalisa kejadian terbunuhnya Bang Jaka dan suami Bu Minton, kami mengambil kesimpulan. Ada penyusup. Ini dipertegas setelah melihat kejadian di rumah seberang danau. Siapa penyusup itu? Aku yakin dia bukan orang sembarangan. Ilmu bela dirinya sangat mahir. Tidak mungkin seseorang bisa mengalahkan 10 orang berkuda kami. Aku akan cari tahu siapa dia. Dia harus bertanggung jawab atas kematian abangku. Nirani bangkit dari duduknya. Di depan ibuku dia berdiri dengan lutut dan menyatukan kedua telapak tangannya. Tolong obat ibuku, aku mohon. Ibu membungkukkan badan hingga sejajar dengan Nirani. Katakan, siapa yang membunuh Jaka? Ibu memperlototi Nirani. Aku sudah bilang, aku yang membunuhnya, jawab Nirani. Lah, ibuku menampar Nirani. Kamu kira aku bodoh? Wanita pengecut sepertimu tidak akan mampu membunuh putraku. Ibu mencengkram dengan Nirani. Aku menarik tangan ibu agar tidak menyakiti Nirani. Sudahlah Bu, dia sedang hamil anak Bang Jaka. Jika ibu menyakitinya, dia bisa keguguran. Ucapku mengingatkan ibu agar tidak berbuat lebih kasar. Ibu melepaskan cengkramannya. Setelah anak itu lahir, kamu dan ibumu akan aku bunuh. Ancam ibu ke Nirani. Nirani diam, tapi matanya terus melihat ke ibuku. Sekarang, aku tidak akan mengobat ibumu. Aku ingin ibumu menikmati kematian yang bisa kamu saksikan. Ibu sangat memendam amarah ke Nirani. Sudahlah Bu, tahan amarah ibu. Aku menarik tangan ibu agar menjauhi Nirani. Kamu lihat dia, Bima? Dia bersekongkol dengan pembunuh Jaka. Ibu ingin membunuhnya. Ibu menunjuk Nirani. Air mata amarah membasahi pipi ibuku. Aku memeluk ibuku berusaha menenangkan. Saat itu juga aku lengah hingga pisau yang tersalib di pinggangku berhasil diambil Nirani. Cepat tempat ibuku, kalau tidak, aku akan bunuh diri sekarang. Nirani menodongkan pisau di tangannya ke arah leher. Aku dan ibu terkejut melihat aksi Nirani. Lalu, aku melepaskan pelukan.